saya akan masuk dari perspektif atau disiplin ilmu manajemen, leadership. Dari dua itu saya masuk, dan saya akan gunakan pendekatan brain and mind atau dengan neuroscience. Jadi kita baca orangnya, mudah-mudahan ini bisa membantu untuk mengkristalisasi, mencari sumber permasalahan. Sebab kalau sumber masalahnya kita keliru mendiagnosa, sama juga dokter diagnosa penyakit keliru kan, nanti obatnya juga keliru. Nah, saya mulai dengan mengatakan bahwa tiap zaman punya tantangan sendiri. Dan tiap zaman menuntut pimpinan dengan kompetensi sendiri. Itulah hukum. Yang kita dengar ujaran lama itu, no bad soldier, but the general. Ini kalau dihukum di organisasi kan begitu, ya. Nah, jadi yang kita bisa bahas apa sih dari simptoma yang ada ini? Kita ingin mencari apa penyebab sumber masalahnya. Sebab kalau kita keliru menemukan sumber masalahnya, kita masuk dalam orang yang simptomatis juga. Simptomatis, reaktif, akhirnya jalan di tempat dan muter di situ-situ aja. Nah, artinya kita juga jangan sampai terjebak dengan mindset yang simptomatis. Nah, apa sih simptomatis itu? Saya mulai dengan simptoma. Simptoma baik positif atau negatif dalam konteks manajemen atau organisasi adalah dampak atau konsekuensi logis yang mencerminkan kualitas manajemen dari suatu instansi, masyarakat, bangsa, organisasi, bahkan keluarga. Jadi singkatnya, simptoma ini menggambarkan cerminan kompetensi orang-orang, cerminan managerial quality, managerial skills, leadership. Kalau leadership jelas banget komunikasinya kayak apa, komunikasi publik, dan direction ke publiknya gimana. Tadi kan Bu Naim udah bilang, kok nggak dibangun sense of trust, itu sama juga direction. Bagaimana orang mau ngikut, orang sudah tidak ada trust dan respect sama yang ngomong. Karena IT itu kontribusinya terhadap menggerakkan orang, kualitas hidup maksimal 20%. Kalau udah masuk ke rasa yang minimal 80%, trust dan respect itu udah rasa. Itu udah harus kerja keras lah ya. Nah, kemudian yang saya lihat lagi strategic thinking-nya yang nggak muncul. Contoh, saya geleng-geleng lagi sebelum kejadian ini, kok masalah preman sampai presiden yang ngurus di blow up di TV, polisi. Masya Allah, saya bilang, itu sih bukan strategic thinking, bukan gak penting, bukan. Masa sampai presiden Kapolri langsung, what's going on, mikirnya itu. Saya cuma lihat gejala itu apa maknanya, saya coba terjemahkan kualitas berpikirnya. Nah, yang saya khawatir, mudah-mudahan saya keliru, kalau mundur ke belakang, ada indikasi yang kuat, ada imager dalam berpikir, entah spiritual, entah emosional. Apa imagernya? Waktu COVID masuk digoyonin oleh pejabat-pejabat, termasuk presiden dengan guyonan-guyonan, saya nggak lucu. Bukan antisipatif, serius. Masya Allah, jadi saya bilang, ini kok kualitas berpikirnya kayak begitu. Nah, kalau saya terjemahkan dalam ilmu yang saya belajar, kemampuan of the wall fantasinya nggak ada. Jadi, kualitas berpikir seperti itu adalah kualitas dari orang yang tahu, tapi belum mampu merasakan, belum mampu melihat ke depan. Nunggu kebentur dulu, baru dia paham. Tahu dengan paham dua hal yang berbeda. Ini yang saya paling ngeri. Itu kalau kita bahas dari kajian biopsychosocial DNA, core intelligence-nya itu di situ. Ini nggak ada urusan dengan jenjang akademis dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya coba sampaikan. Mari kita lihat fakta-fakta yang ada. Misalkan dari kajian manajemen organisasi, kok krisis ditunjuk, maaf, LBP. Terus organisasi yang ada buat apa? Menkes buat apa? Tim Satgas buat apa? Itu berpikir apa? Itu nggak ngerti saya. Saya cuma bersyukur, alhamdulillah saya udah nggak ngasih kuliah. Kalau saya ngasih kuliah, mahasiswa saya nanya, saya nggak tahu jawabnya seperti apa. Itu nggak tahu saya. Jadi ada dependensi mental, maaf, dari presiden kita pada sosok LBP.
dari backing itu, jadi bukan mengelola dengan hukum-hukum disiplin manajemen organisasi yang ada. Kemudian ini juga mencerminkan waktu staffing menyusun menteri-menteri di kabinet itu nggak benar. Masa nunjuk LBT lagi? Artinya apa? Dia nggak percaya dong. Dia nggak tahu dong siapa itu menteri kesehatan. Dia nggak tahu. Jadi buat apa dong masa orang di sana? Padahal hukum BDM seluruh staffing orang kita nanam bom waktu. Tepat kita staffing orang 50% masalah udah selesai. Nah, yang saya temukan lagi strategic direction nggak ada. Yang ada direction yang reaktif, ini begini nunjuk LBP, semuanya reaktif. Nah, yang menyedihkan lagi, ini juga serius, mainnya itu berpikirnya tidak menggambarkan memiliki kemampuan atau memahami yang namanya scale of priority. Skala prioritas itu kan mengajarkan kita dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada diri kita, pada lingkungan, berupa waktu dan sebagainya, kita susun deh prioritas mana yang penting duluan. Kenapa saya bilang nggak ada scale of priority thinking? Lagi begini masih sempet-sempetnya ngomongin ibu kota baru. Itu cangkem banget. Nggak ngerti saya. Ini banyak lagi yang lain, terlalu banyak. Kemudian apalagi yang kita lihat? Korupsi. Jadi karena trust dan respect sudah rendah, terutama kalau ada apa-apa, wah ini korupsi memang direncanakan. Jadi di bansos atau apapun atau vaksin bahkan sudah dituduh oleh publik itu, wah ini cuma untuk memanfaatkan peluang bisnis. Dan ini aksesnya oligarki. Yang saya tidak setuju, kalau ada korupsi, misalkan nyimpang sedikit, wah sekian 10 juta hektar tanah dikuasai oleh si bla bla. Oh yang diselanya menguasai, saya bilang, pejabat yang ngasih. Hukum bisnis itu ya begitu. Kalau dia bisa beli, ya dia beli. Karena teman saya dari etnis Tionghoa yang bisnis mengatakan, maaf ya Pak Taufik, di kita tuh ada guyonan mengatakan di Indonesia bisnis gampang selama pejabatnya bukan ayam. Kenapa? Karena cuma ayam yang ada duit sambil guyonan. It's serius Pak. Mereka juga prihatin. Kemudian yang tadi lah. Kemudian yang saya lagi nggak ada strategic leadership, kemampuan antisipatif rendah, muncul dalam bentuk reaktif. Enggak. Saya kata ini cerminan dari ya itu DNA non biologisnya tadi yang dalam posisi rendah sehingga ya dia rame kan karena cerminan pride dan respect sudah dibawa dan tidak ada lagi. Sambil bilang king of lip service, saya menurut politician, saya nggak pusing ngomong apa yang saya anggap itu, silakan kita diskusi, kalau dia keliru saya koreksi, tapi mari diskusi di bidang disiplin yang saya pelajari. Itu nggak main-main kan. Kalau sudah mahasiswa yang sekarang bicara, itu cerminan apa sih? Jangan bela diri, trust of reflect-nya sudah nggak ada. Kemudian yang lebih ngeri lagi, campur aduk antara urusan mikro dengan makro dan conflicting. Optimum combination nggak dijalankan. Kemudian lagi scenario strategic planning nggak dipakai. Kalau begini itu sama sekali nggak ada. Sehingga, nah ini terakhir ya, yang saya khawatir, situasi yang ada ini menggambarkan unconscious, ada menggambarkan inkompetensi dan incapacity dari orang nomor satu yang memimpin negeri ini, dan menjadi lebih mengerikan bahwa itu terjadi yang disebut dengan situasi unconscious incompetent, yang bersangkutan tidak sadar bahwa dia tidak kompeten. Dia merasa mampu, wah ini celaka. Kalau dibilang disiplin, paling celaka orang yang unconscious incompetent, dia berada dalam posisi decision maker number one.